Halo para penonton, mana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dibintangi oleh Michael Jai White dan Scott Adkins. Film yang berjudul Undisputed 2 ini menceritakan tentang seorang mantan petinju yang dijebak masuk penjara untuk menghadapi petarung hebat paling komplit di dunia. Penjara ini dikuasai oleh mafia Rusia untuk dijadikan lahan bisnis judi taruhan pertarungan dalam penjara. Untuk itu, tanpa harus berspoiler panjang lagi di awal, pantengin terus videonya sampai habis dan selamat menonton. Di awal cerita, kita akan dibawa ke sebuah penjara Rusia di mana di sini ada seorang napi bernama Yuri Boyka yang tengah berdoa sebelum bertarung menaiki arena. Di tempat lain, di sini ada mantan juara tinju bernama Josh Chamber alias S-Man yang tengah melakukan syuting iklan sebuah minuman keras dari Rusia. Hingga saat ditegur karena salah terus menyebutkan nama produknya, ia pun malah ngamuk sampai melempar botol minuman tersebut. Akan tetapi, karena S-Man sudah bangkrut, manajer yang bernama Phil ini menyarankan agar tetap tawadu menjalani syuting ini supaya dapurnya tetap ngebul. Lalu scene berpindah kepada pria bernama Gaga. Dia adalah seorang mafia Rusia yang mengendalikan penjara menjadi arena judi pertarungan tingkat negara-negara di Eropa. Di awal pertarungan ini, Boyka harus melawan petarung dari lapas Siberia bernama Arkady. Dia adalah juara bertahan sebanyak 40 kali bertarung tak terkalahkan. Sementara itu, Boyka mengaku jika dirinya seorang petarung yang paling kompleks di muka bumi. Dia berada di penjara karena dihukum 3 pembunuhan tingkat pertama. Dengan disiarkan secara eksklusif, pertarungan mereka pun dimulai. Ketika Arkady dirasa sudah kalah, ia pun bangkit lagi hingga terjadilah hal ini. Setelah Boyka menang, jika seperti ini terus, Gaga bisa saja bangkrut karena semua yang taruhan memilih Boyka. Untuk itu, Gaga akan mencari petarung yang seimbang dengannya. Di sisi lain, di saat S-Man tengah di perjalanan, kemudian datang 3 orang pria tak dikenal yang diduga akan menjebak S-Man dengan narkoboy yang mereka bawa. Di saat S-Man tiba di kamarnya, ia pun langsung dihajar sampai tak sadarkan diri. Setelah S-Man tersadar, ia pun dinyatakan sebagai tersangka atas barang bukti narkoboy yang ditemukan penyidik di dalam Injil dan kopernya. Dengan tuduhan ini, Iceman langsung dipenjara tanpa persidangan. Ini semua adalah rencananya Gaga supaya Iceman masuk penjara dan akan dijadikan lawan seimbang untuk Boyka. Sesamanya di lapas, Iceman pun mendapatkan pandangan sinis dari Boyka. Setelah itu, ia pun dibawa ke hadapan kepala sipir yang bernama Markov. Kemudian Markov berkata jika di penjara ini ada petarung hebat yang siap menantangnya. Tetapi S-Man tak peduli itu semua karena menurutnya dia takkan lama berada di sini. Sampai saat dia akan mandi karena terbiasa hidup mewah, dia pun ingin mandi pakai air panas. Sesaat akan memasuki kamar selnya, S-Man pun disiram air kencing sebagai salam hangat dari Boyka. Keesokan harinya, saat sarapan, S-Man pun ditemani pria satu selnya yang bernama Steve. Ia mengaku bangga bisa satu sel dengan mantan petinju terkenal. Di saat mereka tengah makan, kemudian datang Boyka menyuruh anak buahnya agar S-Man ikut berdiri menghormatinya. Namun malah ini yang terjadi. Ketika S-Man mencoba menghampirinya, hal tak terduga pun terjadi di sini. Tanpa ada rasa takut sedikit pun, ia malah menyiram wajah Boyka sampai terjadilah perkelahian di antara mereka.
Setelah 2 hari di penjara, Phil memberitahu jika pihak penjara tak mau menerima tebusan. Karena hal tersebut, pengacara pribadinya pun mengaku sulit untuk membebaskan Iceman dengan cepat. Sementara itu, Gaga memberikan sejumlah uang kepada Markov sebagai upah panitia pertarungan selama ini. Dan memastikan jika Iceman dan Boyka sudah ada keributan dan siap untuk bertarung. Di luar sel, entah masalahnya kenapa, Iceman melihat Steve tengah dipukuli oleh beberapa napi di sini. Mengetahui hal itu, ia langsung turun tangan membantunya. Sesaat setelah itu, Iceman mengetahui jika Steve adalah seorang pecandu. Kemudian Steve bercerita jika penjara ini dikuasai oleh seorang mafia bernama Gaga. Dia adalah orang yang mengatur semuanya, sipir dan para polisi tunduk dengan aturannya. Tetapi Iceman tak peduli, bahkan mengaku tidak takut mereka sedikit pun. Kemudian Boyka mengetahui jika anak buahnya habis dipukuli oleh Iceman. Seketika itu mereka pun jadi bersih tegang. Dan kali ini Boyka menantang Iceman untuk bertarung di atas ring. Di malam harinya, taruhan pertarungan Boyka di atas ring pun disaksikan langsung oleh Iceman. Dengan menyaksikan ini, Gaga berharap Iceman mau bertarung dengan Boyka. Di saat Iceman tengah berada di kamar selnya, kemudian datang para sipir lalu memaksa Iceman untuk menemui Markov. Kemudian Markov menawarkan kemudahan hidup di sini. Asalkan Iceman mau bertarung dengan Boyka, Markov penjamin Iceman akan mendapatkan kenyamanan di sini. Tetapi karena tak mau menuruti perintah Markov, akhirnya Iceman pun dipindahkan ke ruangan safety tank untuk membersihkan saluran tinja yang mempet. Kemudian datang pria tua yang merupakan juragan tinja di sini. Dia mencoba membujuk Iceman agar mau bekerja di sini untuk sementara. Di malam harinya, di saat Steve mencoba memakai drug, tiba-tiba datang anak buahnya Boyka. Lalu mereka pun mengancam Steve untuk membujuk Iceman supaya mau bertarung dengan Boyka. Tak sampai di situ, mereka pun lalu mencoba menyerang Iceman, akan tetapi malah sebaliknya. Merekalah yang dihajar oleh Iceman. Akibat perkelahian tadi, Iceman pun dipindahkan ke sel comberan pembuangan sarang tikus. Yang membuat ia pun jadi demam dan meriang. Tak lama kemudian datang petua lalu memberikan sedikit makanan dan obat agar Iceman sembuh dari demamnya. Setelah dirasa Iceman jera dengan sel tadi, kemudian ia disuguhi hidangan mewah oleh Gaga. Di sini Gaga mengaku jika dialah orang yang menjebloskan Iceman ke penjara. Ketika Iceman terus dipaksa untuk bertarung dengan Boyka, ia mengaku jika manajernya akan segera membebaskannya dari sini. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Phil adalah dalang di balik semua ini. Ia melakukan ini dengan alibi agar Iceman bisa mendapatkan uang agar dapurnya tetap ngebual. Mendengar perkataan tersebut, Iceman pun langsung nyerocos kepada Phil. Akan tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Daripada terus menderita di penjara, akhirnya Iceman pun mulai melakukan latihan dengan dibantu oleh Steve. Begitu juga dengan Boyka. Di malam harinya, di saat Steve tengah memakai narkoba, lalu datang anak buahnya Boyka. Lalu Steve diancam untuk berbuat curang saat pertandingan nanti. Hey, we have one more job for you.
Singkat cerita, pertarungan paling ditunggu-tunggu antara Boyka versus X-Men pun dimulai. Dan mereka yang bertaruh hampir 80% lebih memilih X-Men. Di tengah pertarungan terjadi, salah satu anak buahnya Boyka ini menukar air tersebut dengan air campuran bius. Dan hal tersebut terlihat oleh Patua. Hingga di saat Boyka hampir kalah, ia pun bangkit lagi lalu menyerang X-Men lebih agresif. Di saat mereka beristirahat, di sini X-Men meminum air water yang sudah diberi obat bius oleh mereka. Dan tak lama dari situ, sesaat X-Men bertarung lagi, ia langsung merasakan efeknya. Hingga pada akhirnya X-Men pun kalah. Setelah X-Men siuman, ia diberitahu Patua jika dia telah dibius. Untuk itu, X-Men langsung mencari Steve. Akan tetapi saat ditemukan, ia telah tewas gantung diri. Dengan segenap rasa ambek kebegung, ia langsung menemui Boyka dan mengatakan jika pertarungan ini hanyalah omong kosong belaka. Ia mengaku kalah karena dibius oleh Steve. Mendengar hal tersebut, Boyka tak terima. Karena menurutnya dia menang karena dia petarung terhebat di dunia. Dan di sini Boyka benar-benar tidak tahu jika X-Men telah dibius. Di saat yang sama, datang Markov mencoba melarainya. Tetapi karena X-Men sudah muak dengan aturan ini, ia langsung menghajarnya. Di tempat lain, karena Boyka benar-benar petarung jujur, ia tak ingin kemenangannya dicampur kecurangan. Untuk itu, kedua orang ini pun langsung dihabisinya tanpa ampun. Wipe this fucking trash off my floor. Kembali lagi kepada mereka berdua. Di sini, Phil menanyakan tentang kebebasan X-Men yang telah dijanjikan oleh Gaga. Karena lambat laun, X-Men akan dicari oleh orang-orang. Karena menurut Gaga Phil bakal jadi pengacau dalam bisnisnya, ia pun memberikan lagi sejumlah uang supaya Phil segera pergi. Namun, di saat Phil akan pergi menaiki mobilnya, ia pun dibunuh oleh wanita ini. Keesokan paginya, di saat X-Men masih dihukum di lapangan, karena merasa iba, para napi ini pun lalu memberikan pakaian hangatnya untuk X-Men. Karena perbuatan tersebut, para napi pun dikumpulkan di lapangan. Kemudian, Markov memerintahkan orang-orang yang dianggap membantu X-Men untuk maju ke depan. Akan tetapi, di saat ketiga napi itu maju, aliansi kebangkitan umat pun mulai terjadi di sini. Yang dimana semua napi ini pun maju semua dan mengaku membantu X-Men. Alhasil, semua napi ini pun jadi dihukum di lapangan akibat membela X-Men. Tak lama kemudian, datang Gaga lalu memarahi Markov akibat menghukum X-Men sampai kedinginan tanpa izin darinya. Sambil meminta maaf kepada X-Men, Gaga berjanji akan membebaskan X-Men dari penjara ini. Dengan satu syarat, ia harus menang saat bertarung dengan Boyka. X-Men mau bertarung lagi dengan dua syarat. Yang pertama, dia menginginkan pertarungan yang sportif. Dan yang kedua, dia meminta jaket baru untuk para napi. Tak lama kemudian, permintaan itu pun di-ACC oleh Gaga. Sebagai ucapan terima kasih X-Men kepada para napi, mereka semua mendapatkan apa yang dibutuhkan saat ini. Kemudian datang Patua, lalu ia menceritakan kejadian saat pertarungan dengan Boyka. Patua melihat dari matanya X-Men jika dia terlalu meremehkan lawannya. Sebagai veteran perang, Patua sedikit tahu cara menyakiti musuh. Untuk itu, ia akan mengajarkan X-Men tentang teknik kuncian pertempuran militer jarak dekat.
Di saat latihannya, Patua mengibaratkan Boyka sebagai piramida yang terbalik. Cukup patahkan kakinya saja, maka ia akan tamat selamanya. Karena Esmen seorang petinju, ia benar-benar blank tentang teknik kuncian. Sambil dipraktekkan oleh Patua, ia sedikit belajar tentang hal tersebut. Sementara itu, Boyka berlatih secara brutal dan tak peduli apa yang sedang diajarkan oleh Patua kepada Esmen. Ketika Patua tengah berharmonika sambil memandang foto gadis kecil, tiba-tiba datang Esmen yang sedikit mengagetkannya. Hey man, sorry. No, it's okay. Karena Esmen menanyakan siapa gadis tersebut, Patua pun mengenalkan jika gadis itu adalah keponakannya, yang mungkin sekarang sudah berumur 19 tahun. Lalu Patua bercerita apa yang terjadi hingga dirinya masuk ke penjara ini. Saat masih di kesatuan, adiknya dinyatakan tersangka karena merampok di seputaran rumah. Karena adiknya pintar, punya masa depan, dan memiliki istri yang tengah hamil, Patua yang dikala itu hanya seorang pemabuk lebih memutuskan untuk ke penjara. Akan tetapi, ketika vonis penjara hanya 4 tahun, karena sering disiksa, ia pun sempat kabur. Hingga tak sengaja membunuh salah satu sipir di sini dan harus dilumpuhkan dengan timah panas. Sebelum pertarungan dimulai, mereka berdua pun semakin giat berlatih demi menjadi yang terbaik. Sementara itu, di luar lapas, orang-orang yang bertaruh pun semakin percaya diri memilih Boyka. Hingga pada akhirnya, pertarungan Boyka dan Esmen pun dimulai. Di tengah pertarungan, saat beristirahat, Patua memberikan semangat agar secepatnya mengalahkan Boyka, atau terus mendekam di penjara. Ketika mereka saling menggunakan teknik kuncian, di saat itu juga Esmen mencoba mempraktekkan teknik kunciannya. Hingga Esmen berhasil memenangkan pertarungan ini dan jadi juaranya. Sesuai dengan perjanjian, kali ini Gaga akan membebaskan Esmen. Selain itu, ia pun mendapat bagian dari hasil taruhan pertandingan tersebut. Karena tak ingin disebut kacang lupa kulitnya, Esmen pun bergegas menemui Markov untuk menjamin kebebasan Patua. What? I wanna make a deal. Kemudian, Patua diminta oleh Esmen untuk segera mengenakan jaket yang ia berikan. Dan bersiap-siap untuk menemui keponakannya yang sudah sejak lama ia rindukan. Di akhir kisah film ini, Esmen pun pergi mengajak Patua untuk menemui keponakannya yang sudah dewasa. Namun di sini kadang saya bertanya, kapan dan kepada siapa Esmen menghubungi keponakannya hingga mereka bisa COD-an di stasiun. Karena di film ini tak dijelaskan secara pasti tentang hal tersebut. Karena melihat Patua sudah bahagia, Esmen pun pergi OTW mencari panti pijat untuk kebugaran tubuhnya. Dan film pun tamat.